Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi bab 9 tentang kerjasama ekonomi internasional. Mari simak video penjelasan dari kami berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, manfaat, dan dampak dari kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama itu ada pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, baik dilakukan antara dua negara atau lebih. Yang kedua yaitu manfaat. Manfaat kerjasama ekonomi internasional diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama yang terjalin memungkinkan arus ekspor dan impor barang dan jasa secara lancar. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan kreativitas tenaga kerja. Yang ketiga, kesempatan menimba ilmu pengetahuan teknologi dari negara maju. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kerjasama ekonomi internasional. Dampak positif kerjasama ekonomi internasional adalah meningkatkan keuangan negara, membantu meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatkan investasi, menambah devisa negara. Dampak negatifnya, ketergantungan dengan negara lain, investasi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia mendorong masyarakat hidup konsumtif. Nanti pas ada suara bunyi bawa cut saja. Bentuk dan lembaga kerjasama ekonomi internasional. 1. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. A. Kerjasama ekonomi bilateral. B. Kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi antarregional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, ada Persatuan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB, merupakan organisasi yang paling terkenal di dunia. PBB memiliki 192 anggota yang mengabdikan diri untuk kemajuan perdamaian dan stabilitas global. Dalam menjalankan tugasnya, PBB memiliki 5 badan utama, yaitu Majelis Umum, yang kedua Dewan Keamanan, yang ketiga The Economic and Social Council, yang keempat International of Justice, yang kelima Sekretariat. Yang kedua, ada ASEAN atau Association of Asian Nations. ASEAN adalah badan kerjasama ekonomi antar negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1947 yang didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Yang ketiga ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA adalah organisasi perdagangan bebas yang ada di wilayah ASEAN. Pada tahun 1992, Indonesia bersama dengan Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand memutuskan untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas di antara mereka. Proyek tersebut disebut AFTA. Yang keempat ada APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation. APEC adalah badan kerjasama ekonomi negara yang berada di kawasan Asia Pasifik yang didirikan pada tahun 1989. Yang kelima ada OPEC atau Organization Petroleum Exporting Countries, yang artinya adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. Organisasi ini didirikan di Caracas, Venezuela pada tahun 1960. OPEC memiliki tujuan, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan minyak dunia, yang kedua mengatur pemasaran minyak dunia, yang ketiga menentukan jumlah minyak yang akan diproduksi. Yang keenam, badan-badan kerjasama ekonomi di bawah PBB. Yang pertama ada International Monetary Fund atau IMF.
Yang kedua ada Food Agriculture Organization atau FAO. Yang ketiga ada International Labour Organization atau ILO. Yang keempat ada United Nations Industrial Development Organization atau UNIDO. Yang kelima ada World Trade Organization atau WTO. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.